Selamat pagi sahabat Primu Talks dimanapun berada. Pagi hari ini kita kedatangan dua orang tamu nih dari jauh-jauh nih kayaknya nih. Ada Pak Novi, Head Marketing Primaya Hospital. Ada Dr. Putri, Mutu, Corporate Primaya Hospital. Nah, keduanya narasumber ini kita datangkan jauh-jauh dari kota Jakarta ya dok ya, sampai dengan ke Bekasi. Nggak tanggung-tanggung kita hadirkan keduanya untuk membahas topik yang sangat menarik di dunia rumah sakitan, menjaga mutu pelayanan dan pemasaran rumah sakit yang paripurna. Kita tahu sendiri bahwa akreditasi rumah sakit tahun 2022 ini sedang menggeliat, di mana-mana rumah sakit sedang melakukan akreditasi baik dengan KARS, dengan LARS, dengan LAFKI dan juga LARS atau lembaga-lembaga akreditasi lainnya. Karena sekarang sudah ada 6 lembaga akreditasi di Indonesia ini. Jadi kita menarik sekali akan coba mengupas dan berdiskusi seputar marketing, seputar pemasaran rumah sakit, seputar pelayanan atau servis yang dikaitkan dengan mutu suatu rumah sakit. Nah, sahabat Primu Talks dimanapun berada, tentunya berbahagia sekali pagi hari ini kita kedatangan tamu. Nah, silakan kepada Pak Novi bisa menceritakan sedikit tentang Pak Novi saat ini, kegiatannya apa dan apa saja yang Pak Novi lakukan selama di Primaya Hospital ini. Monggo kepada Pak Novi. Baik, selamat pagi sahabat Primu Talk. Saya dengan Novi Tri Lesmono, saya Head Marketing dari Primaya Hospital Group. Saat ini Primaya sudah ada di 15 kota dan saya bertanggung jawab terhadap kegiatan dan aktivitas marketing, bagaimana sebuah rumah sakit menjaga kualitas pelayanan dengan marketing yang baik. Ya, yang pada akhirnya tentu kita ingin banyak orang mengenal Primaya Hospital Group itu seperti apa dan apa pelayanan yang ada di sana. Wah, 15 rumah sakit nih sekarang Pak, se-Indonesia ya Pak ya? Saat ini ya. Dan saya dengar akan terus bertambah dan bertambah ini. Makin pusing ya Pak ya berarti ya? Atau makin menantang sebenarnya? Pasti. Makanya jadi saya selalu menyiapkan diri ya, untuk, karena marketing ini buat saya passion sih. Jadi itu hal yang membuat saya terus bersemangat sih. Semakin banyak, semakin tinggi tantangannya, semakin menarik juga pastinya. Apalagi nanti semakin harus dijaga mutunya ya Pak. Nah, Dr. Putri silakan dok, perkenalkan diri dan juga apa kegiatan Dr. Putri sehari-hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Dr. Ferry. Selamat pagi, sahabat Primu Talk semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Putri Syam. Saya Corporate Quality untuk Primaya Hospital Group. Ya, kurang lebih kalau Pak Novi dari sisi pemasarannya, saya ini berkoordinasi dengan teman-teman mutu serta rumah sakit Primaya terkait dengan bukan hanya peningkatan kualitas pelayanan, tapi juga maintain dok. Gitu. Itu yang biasanya lebih susah ya. Yang mempertahankan itu akan lebih sulit daripada meraih gitu. Nah, setuju. jadi ya itu yang diharapkan adalah suatu pelayanan kesehatan yang di-provide oleh Primaya Hospital itu berkelanjutan, selalu baik dan sama di Primaya mana saja. Yang tadi Jadi ya, ada standarnya 15, ya dok ya? Betul. Kita sih berharap ya kalau siapapun masyarakat yang datang ke satu rumah sakit Primaya, let's say di Bekasi Utara, dan ada yang datang ke Makassar, itu mereka mendapatkan suatu pelayanan yang sama, experience yang sama, alat sama, dokter kurang lebih keilmuannya semua juga bisa standar. Betul, terstandarisasi dengan baik. Siap, keren banget ini. Jadi sahabat Primu Talks sudah mendengar untuk pembukaan dari Pak Novi dan juga Dr. Putri. Nih jangan lupa nanti cek akun channel Primu Talks jangan lupa di subscribe dan juga di likes dan juga di komen ya jika ada konten-konten kami yang baru kami upload setiap hari Sabtu. Nah dok, menurut Dr. Putri nih, apa ya peran dari standar akreditasi yang baru ini? Nah, kita sebutnya kalau nggak salah Starkes ya dok ya? Starkes, atau betul. standar akreditasi Kemenkes
dan juga standar dari akreditasi internasional atau yang biasa kita pakai itu GCI ya dok ya, dalam membentuk suatu layanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit, terutama di grupnya Prima Hospital. Itu menurut dokter peran dari standar-standar akreditasi tadi, baik itu Starkes maupun itu GCI, itu bagaimana dok perannya dok? Iya, kalau saya melihatnya gini, Dokter Ferry, kita tuh dalam hidup bukan hanya dalam usaha gitu ya, itu harus ada suatu panduan atau pedoman gitu. Jadi ada guideline. Nah, di mana untuk mendapatkan suatu hasil atau target yang mau kita achieve gitu. Nah, standar akreditasi baik itu yang lokal yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun yang internasional itu seperti JCI atau yang lain sebagainya, itu menjadi salah satu panduan dan acuan pegangan. Jadi kalau kita ada ada kitab suci gitu ya kalau kita beragama. Nah, ini untuk dari sisi mutu pelayanan rumah sakit, Starkes ini atau yang JCI itu menjadi pegangan kita. Jadi jelas sebenarnya, dan ini secara holistik itu sudah masuk di dalamnya. Baik dari sisi manajerialnya maupun dari sisi pelayanan atau operasional rumah sakit, itu semua masuk. Kalau ya bayangannya kalau kita bingung nih apa yang harus dilakukan sih kalau ketemu pasien pertama kali, apa yang harus ditanyakan, apa yang harus tetap dijaga supaya kita tetap baik pelayanannya, ya tinggal beralih lah lihat elemen-elemen penilaian yang ada di standar. Jadi gitu. standar ini udah mencakup dari pasien bahkan mungkin sebelum datang ke rumah sakit gitu ya dok ya, sampai dengan nanti pasien dapat pelayanan dan saat pasien pulang, itu semua udah diatur ya dok? Betul sekali gitu. Jadi bukan hanya tadi yang saya sampaikan ya dari sisi operasional rumah sakit sehari-hari yang bersama pasiennya, itu harus ada panduan yang jelas untuk memastikan pasien itu ngerasa aman. Tentu ya, dia merasa nyaman, nyaman dan mau datang lagi tentunya ke rumah sakit kita. Gitu kan ya dok, yang diharapkan. Dan terus dari sisi manajerialnya, dari sisi strategisnya, ada juga panduan atau runutannya apa yang harus dilakukan nih. Misalnya contohnya dari sisi kefarmasian, kita ada standar PKPO gitu ya. Jadi dibahas juga tentang supply chain. Gimana sih cara mendapatkan perbekalan untuk farmasi yang baik gitu. Gimana kita memastikan obat atau alat-alat kesehatan yang kita gunakan di rumah sakit kita itu memang berkualitas dan tidak menjadi harm untuk pasien-pasien kita gitu ya. Nah, itu semua dibantu oleh standar. Sehingga sangat dimudahkan kalau rumah sakit mengikuti standar dengan baik, pelayanannya juga diharapkan juga berkualitas, dok. Jadi istilahnya rumah sakit sudah ada standar Starkes, jalanin aja standarnya. Jalanin aja. Rumah sakit akan istilahnya aman, nyaman, dan tadi pasien akan kembali lagi ke rumah sakit. Betul. Dan itu bukan hanya untuk ini ya, dok, bukan hanya untuk pasien ya. Untuk tenaga kesehatan yang bekerjanya pun itu sangat dipikirkan. Jadi untuk customer terpikirkan di standar, untuk juga semua karyawan yang ada di dalam suatu rumah sakit, dokter dan semuanya juga dipikirin juga ya. Betul. Di situ ya. Betul, Siap, betul. siap. Nah, Pak Novi, kalau dengar tadi penjelasan Dokter Putri, tadi paling terakhir dari nyaman, aman dulu ya, aman, nyaman, lalu ada tadi pasien balik lagi. Ini repeat order nih kalau kita di bahasa marketing ya dok ya. Menarik. Jadi memang kita lanjut ke bagian pemasaran ini. Seberapa besar dok peran dari standar akreditasi ini juga terkait dengan service excellent di suatu rumah sakit bisa membantu sisi pemasaran dari rumah sakit itu sendiri, Pak Novi? Iya, Dr. Ferry. Jadi itu sangat-sangat membantu ya. Jadi mutu yang baik itu cerminan services yang baik. Nah, tadi Dr. Putri juga sudah sampaikan bahwa harapan pasien itu dapat dilayani dengan baik, aman, dan mau datang lagi itu sejak dia mulai masuk ke rumah sakit hingga pulang gitu. Tapi sekarang bahkan bukan hanya saat datang, tapi baru mau datang aja itu juga sudah bagian dari services yang baik gitu. Jadi bagaimana dia bisa mendaftar dengan mudah, bagaimana membuat appointment dengan cepat, itu services yang harus dimiliki ya untuk excellence.
dan bukan hanya sampai pulang, tetapi pasca pulangnya itu kita punya layanan home care. Nah, itu masih terus berkesinambungan sebagai satu kesatuan yang kita sebut patient journey. Oke. Nah, patient journey ini kunci modal utama bagi marketing dan sebuah layanan kesehatan agar pada akhirnya pasien mau datang lagi, dan yang lebih penting lagi akan memberi referensi, bahkan bisa mengadvokasi manakala layanan kesehatan tersebut ya banyak yang merasa tidak happy. Nah, hal itu yang akhirnya membuat layanan kesehatan itu dipercaya dan sangat berdampak pada kegiatan marketing itu sendiri. Jadi dalam pelayanan yang prima tadi, dengan kita menjalankan standar-standar akreditasi tadi, bahkan juga membentuk pasien atau customer di sini juga akan ikut sounding, atau dia menceritakan pengalaman dia sebagai pasien di suatu rumah sakit, terutama di Primaya Hospital ini, untuk dia bercerita terus kepada saudara, tetangga, keluarga tentang apa sih, saya dapat pelayanan apa nih selama di rumah sakit, saya diapain di rumah sakit, saya seberapa happy di rumah sakit. Itu mereka akan bercerita ya tadi ya, mengadvokasi suatu rumah sakit yang memang puas dan juga dia happy ya selama dirawat di sana ya Pak Yanovi ya. Iya, jadi gini Dr. Ferry, jadi kalau orang sakit itu harapannya pasti ingin cepat dilayani. Ingin cepat Jadi dilayani. kita biasa sebut tuh 3T itu. Ya, jadi mereka tidak mau tunggu, mereka tidak mau tunda, mereka tidak mau tolak. Gitu. Jadi seseorang kalau menuju ke sebuah pelayanan rumah sakit, 3 hal ini tuh harus terjawab. Gitu ya. Jadi dia tidak menunggu lama, dia tidak mau ditunda gitu. Jadi karena persepsi orang sakit dengan orang sehat berbeda. Ya, jadi waktu tunggu 10-15 menit itu buat mereka sangat lama gitu ya. Padahal buat orang biasa itu hal-hal yang biasa saja gitu. Nah, ditambah lagi semua 3 hal ini bisa dan dapat dilakukan dengan baik, disertai dengan mutu yang baik tadi. Bagaimana keselamatan pasien itu tetap diperhatikan. Ini sangat luar biasa, Dr. Ferry. Jadi pengalaman-pengalaman itu, jadi misalnya diedukasi bahwa oh ini resiko pasien jatuh ya. Ini tugas dan tanggung jawab mutu sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit. Dia menandai kita diperhatikan ya bahwa pasien tersebut punya resiko jatuh. Nah, hal-hal ini yang kemudian mereka merasa aman, nyaman tadi, dan insya Allah sih dia akan datang kembali gitu ya. Oke. Gitu. Dokter Putri, kalau kita lihat nih standar-standar tadi, ada standar Starkes, ada standar GCI. Ini sebenarnya kalau dari sisi rumah sakit itu menganggapnya seberapa berat ya dok ya untuk menjalani standar GCI dan juga standar Starkes ini dalam pelayanannya di keseharian. Pandangan Dokter Putri ini seperti apa dok? Oke, kalau saya melihatnya malah gini ya dok, rumah sakit itu pasti mau memberikan pelayanan yang terbaik. Setuju, betul. Dimanapun, wilayah apapun, kepada lingkungan masyarakat apapun gitu, itu harapannya. Tapi semua yang terbaik itu biasanya punya idealisme tinggi, yang apa Novi ya, Iya, gitu. Jadi mau dilihat, oh dia bagus banget, ininya harus baru, oh ini alat-alatnya harus paling canggih dan sebagainya. Saya malah melihat yang namanya suatu standar, baik itu tadi kembali lagi mau lokal ataupun internasional gitu, ini memberikan suatu set ketentuan yang bisa dicapai oleh seluruh jenis fasilitas kesehatan dimanapun. Gitu. Tentunya kan di Indonesia, apalagi saya mungkin bicaranya agak luas ya dok ya. Di Indonesia ini negara kepulauan, bukan hanya kota-kota metropolitan, tapi juga sampai ke pedesaan gitu. Dimana harapannya itu sampai ke daerah pelosok sekalipun bisa memberikan layanan kesehatan yang memadai, walaupun tidak harus lengkap dok. Tidak harus lengkap. Gitu. Nah, yang diberikan pelayanannya ini harus terstandarisasi. Bagaimana tadi yang Pak Novi bilang bahwa pasien itu tidak telat, tidak tertunda, apalagi ditolak, gitu kan. Untuk bisa mencapai itu ada set-set atau barrier-barrier yang jelas yang memang bisa mampu dicapai oleh segala jenis kalangan fasilitas kesehatan. Jadi saya kalau melihat suatu standar akreditasi Starkes let's say gitu, ini sebenarnya sudah
digodok, sudah dipertimbangkan dan disusun secara matang untuk mampu laksana oleh fasilitas kesehatan manapun. Bahkan sudah disimulasikan ya dok ya? Betul. Sebelum disosialisasikan. Betul. Itu. Jadi istilahnya ya dengan menjalani ini bukan menjadi sesuatu halangan atau pemberat bagi rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, yang mengutamakan keselamatan pasien dan nakesnya gitu. Seharusnya bagi rumah sakit bukan suatu beban, tapi Bukan. itu justru suatu hal yang dapat membantu rumah sakit itu untuk semakin bertumbuh ya dok ya? Betul, karena dia kalau di dalam suatu standar dia nggak ada yang mengerucut secara spesifik. Kalian misalnya nih ya, satu rumah sakit harus memiliki alat-alat kesehatan yang dengan tercanggih, termutakhir dan Atau sebagainya. dengan brand Eropa nggak ada. Betul gitu ya, atau memang harus selalu upgrade dengan kondisi seperti ini. Jadi sebenarnya nggak ada standar yang memberatkan, tapi kita memastikan bahwa alat itu terkalibrasi dengan baik. Terstandar dari AKL Kemenkes. Benar, gitu ya. memang ada izin yang jelas. Ada izinnya. Lalu juga memang dilakukan pemantauan secara kontinu untuk memastikan memang alatnya, walaupun mungkin udah keluaran tahun berapa tahun yang lalu, tapi masih bisa bekerja dengan baik. Setuju. Karena kalau alat Eropa pun kalau 3 tahun apalagi nggak dikalibrasi ya kita mana tahu kualitasnya dok ya. Benar. Jadi kalau yang mungkin Dr. Ferry juga dan teman-teman sahabat Primutalk yang familiar dengan standar kesehatan gitu, ya, ada beberapa poin besar dalam standar yang selalu ada. Yang diminta adalah regulasi. Jadi regulasi itu baik suatu kebijakan rumah sakit, pedoman, panduan, ataupun program yang memang harus disusun sebagai acuan tertulis dulu. Apa sih yang mau dilakukan oleh rumah sakit itu? Dan itu dibebaskan asal mengikuti dari peraturan pemerintah gitu ya dok ya, atau panduan-panduan internasional lainnya gitu. Dan yang kedua, dia dilakukan implementasi. Jadi sosialisasi dari yang berbentuk tulisan, bagaimana sih ke lapangannya, sosialisasi untuk diimplementasikan. Jadi kalau tadi Dokter Putri sempat di awal-awal bilang aman, dengan adanya kalibrasi per tahun ini dan itu dijalankan oleh Primaya Hospital, artinya sebutan aman tadi ya terlaksana ya dok ya. Jadi harapannya nggak cuma ya bilang dok. aman gitu kan. Betul. Kalibrasi standar sesuai dengan Starkes atau standar pemerintah dari Kemenkes ini memang 1 tahun sekali minimal ya dok ya. Minimal, dan tergantung ada beberapa sih memang ya dok ya, tergantung dengan alat-alat dan dari manufakturnya gitu. Dan itu memang yang harus dimonitor oleh rumah sakit. Jadi yang kayak saya bilang maintaining itu biasanya lebih sulit daripada kita membeli sesuatu yang baru, betul. Mencapai sesuatu yang baru. Setuju. Nah, nantinya nih dok, kalau dengan rumah sakit menjalankan standar-standar ini, apa sih kira-kira yang pasien itu rasakan langsung, secara langsung, oh ini rumah sakit kayaknya udah jalanin standar nih, efeknya langsung terasa di saya dalam pelayanan sehari-hari dibandingkan misalnya ada rumah sakit yang mungkin belum benar-benar menerapkan. Nah itu kira-kira apa sih dok yang dirasakan oleh sisi pasiennya? Kalau misalkan saya jadi pasien, ini rumah sakit yang sudah menjalankan standar mutu dengan baik, itu gimana dok kira-kira dok? Mungkin kalau di akhirnya adalah kita berbicara tentang patient experience ya dok ya. Di hasil akhir pasti kalau kita mau dapat feedback dari orang yang sudah merasakan pelayanan kesehatan di rumah sakit tertentu gitu. Jadi kita tanya bagaimana dari proses pendaftarannya, apakah mudah gitu, bagaimana penyambutannya, baik itu mungkin dari kasus emergensi di IGD maupun yang kasus elektif dia datang ke poli. Lalu juga bagaimana treatment dari seluruh sumber daya SDM yang ada di rumah sakit gitu. Kita nggak berbicara hanya tenaga kesehatan gitu, dok, tapi mulai dari admin, dari satpam mungkin yang menyambut, dari parkir, kemudahannya dan sebagainya. Jadi at the end ya kita mau mendengar patient experience. Nah saya tuh selalu percaya sebelum kita mendengarkan orang lain, kita merasakan dulu dok. Mungkin ini dari sisi sebelum mendengarkan orang lain kita merasakan dulu. Dan mungkin ini dari sisi mutu nih Pak Novi nih. Orangnya nggak percayaan dok. Gitu. Jadi kalaupun misalnya orang bilang bagus, tapi kalau saya belum merasakan sendiri masih second guessing, bener nggak sih bagus gitu. Jadi biasanya saya pun coba berobat di sana. Memudahkan nggak sih gitu loh ke suatu rumah sakit manapun, random, bukan hanya Primaya gitu ya dok ya. Dan ini bisa jadi benchmarking untuk kita menilai kualitas rumah sakit kita sendiri. Menarik sekali. Gitu, jadi ya kita kalau merasakan udah nggak bisa dibohongin dok. Siap. Saya juga
pernah diskusi dengan beberapa tim gitu ya dok ya, misalkan ternyata dari suatu survei kepuasan gitu, ada yang menyebutkan misalkan ternyata oh, ini parkirnya sempit, banyak rame, mobil atau motor sudah mulai parkir, akhirnya ya rumah sakit memperluas parkirannya, dan itu tentu harapannya nanti bisa semakin membuat nyaman dari pasiennya. Akhirnya memang suara konsumen ini juga membantu suatu rumah sakit ya dok ya, untuk dia melihat plan-plan berikutnya ke depan gitu. Akhirnya memperluas parkiran, kalau perlu membeli lahan untuk bikin parkiran lagi, atau membuat gedung parkir. Nah itu menarik juga memang dari kekuatan survei kepuasan atau customer feedback tadi ya dok ya, menarik. Betul, Dok. Aduh Pak Novi, apa sih ini kalau kita lihat bedanya pemasaran Pak dari sisi industri rumah sakit atau kesehatan dengan industri jasa lainnya, misalkan kayak perhotelan gitu. Menurut Pak Novi sebenarnya apa sih bedanya pemasaran di industri rumah sakit ini Pak? Iya, sangat berbeda ya menurut saya juga. Sebelum di industri rumah sakit, saya juga pernah menjadi seorang marketing di industri yang barang ya pada saat itu, menjual mobil lah, gitu. Jadi kalau di barang itu bisa instan, kita bisa tinggal cerita, ini fiturnya ya kan, kelengkapan dan lain-lainnya. Seseorang bisa memutuskan untuk kemudian dia membeli, gitu. Begitu juga di industri jasa. Memang ada kemiripan, gitu ya, hospitality, hotel dengan rumah sakit, gitu. Tetapi penekanannya adalah pada fase orang sakit, gitu. Jadi yang dihadapi berbeda, gitu. Jadi seperti tadi, waktu tunggu bisa berbeda, gitu. Dan tujuan mereka juga berbeda. Kalau ke hotel mereka senang, tetapi kalau di rumah sakit mereka ingin mendapatkan kesembuhan, dan segala sesuatunya ingin dipastikan cepat, gitu. Jadi time delivery di pelayanan itu harus, kata kuncinya salah satunya adalah cepat. Nah, untuk itu seorang marketing di industri pelayanan kesehatan tidak hanya bercerita tentang bagaimana kita mengobati, gitu. Jadi ada 4 hal ya, mulai dari kita melakukan proses edukasi, karena kita informasikan semua pelayanan kesehatan yang kita miliki pada saat orangnya masih sehat, gitu. Jadi belum dan akan digunakan, itu entah dia bisa sebulan ke depan atau 3 bulan atau untuk dirinya atau keluarganya, sehingga itu penting. Jadi satu edukasi tadi Pak. Jadi, Ini kalau nggak salah saya dengar juga edukasi bahkan masuk ke akreditasi ya dok ya? Iya. Edukasi kesehatan ya Pak ya? Jadi Sinergi. connect nih. Promosi kesehatan, Promosi jelas. kesehatan, Selalu maksudnya. gandeng sama timnya Pak Novi betul. nih. Tidak terpisahkan, Tak sepertinya. Mutu dan marketing. Jadi kita Luar bisa bilang biasa. marketing yang bermutu, gitu. Marketing bermutu. Benar, Keren, benar. Kan? keren. Apa yang mau dijual ya Pak kalau Yang nggak bermutu? Dimarketingkan. Oh. Agar mutu itu tadi bisa terstandar di 15 rumah sakit kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengajak orang untuk preventif. Gitu. Jadi selain edukasi, kedua adalah preventif. Preventif ini untuk mencegah agar orang jangan nunggu sakit, gitu ya. Dan ini yang harus diperjuangkan nih. Banyak masyarakat yang bahkan difasilitasi saja oleh perusahaannya itu masih enggan memeriksakan kesehatannya. Kenapa? Dia takut, katanya. Takut kalau nanti terdeteksi penyakit lain-lain. Oh ini jadi medical check up ya Pak ya? Betul. Oh fasilitas rumah sakit Iya. lagi nih. Nah di preventif itu hal yang juga disampaikan oleh marketing, teman-teman. Nah yang ketiga tadi, marketing pada saat dia sudah ada di dalam rumah sakit, gitu ya. Prosesnya kalau kita bisa bilang kuratif, penyembuhan. Nah disitulah dimana marketing itu juga menjadi bagian penting ya, ikut serta memastikan pelayanan yang diberikan baik. Dan saya, kalau tadi Dr. Putri percaya, saya juga percaya apabila rumah sakit yang menjalankan mutu standar yang baik itu akan mencerminkan atau mendorong marketing itu akan tumbuh dengan baik. Nah yang terakhir ini adalah proses rehabilitasi, di mana prosesnya tidak berhenti pada saat dia diobati, tetapi pada saat dia pulang. Dan bahkan di Primaya Hospital sendiri sudah banyak tuh dok yang mereka akan selalu ditanya bagaimana kondisinya,
dan mengingatkan kapan jadwal kembali kontrolnya. Apabila tidak dan belum bisa ke rumah sakit, maka kita punya layanan home care. Nah, di situ komprehensif marketing dari sisi layanan kesehatan, Dok. Dari pasien belum datang ke rumah sakit, sudah di rumah sakit, sampai dengan sudah dipulang di rumah saja, ada pelayanannya semua ya, Pak? Ada semua, Dok. Kalau home care tadi itu, jadi nanti dengan Primaya Hospital itu punya bagian khusus ya, Pak ya? Kalau nggak salah, Kavacare ya, Pak ya? Betul. Oh, ini akan nanti melakukan pelayanan home care tadi di Betul. rumah-rumah pasien ya, Pak Betul. ya? Kita saat ini menjawab tantangan tersebut, itu di mana kebutuhan akan layanan di rumah ya, khususnya bagi orang yang sibuk, bagi orang yang tidak punya pendamping sehingga dia tidak bisa ke rumah sakit. Kemudian pada jam-jam tertentu mereka tidak juga punya waktu yang cukup itu. Nah, itu kita punya tadi. Benar sekali bahwa sister company kita Kavacare itu memberikan layanan home care baik di kantor, di rumah, dan di mana tempat yang bisa available untuk bisa menjangkau pasien-pasien kita. Oke, menarik sekali. Kalau dari Dokter Putri ini, Dok, sebenarnya kaitannya mutu pelayanan rumah sakit dengan melihat ramainya suatu rumah sakit itu ada korelasinya nggak, Dok, kira-kira, Dok? Ada banget ya. Oh, ada banget ya, Dok? Ada banget ya, Dr. Ferry ya. Karena tentunya suatu rumah sakit kalau sampai didatangi oleh pasien, pasti rata-rata pasien yang berulang. Pasien gitu. berulang. Pasien yang mau datang lagi, yang puas dari satu kali pelayanan, mereka datang terpenuhi kebutuhan dari kesehatannya gitu ya. Dan bukan hanya sembuh, Dok, tapi merasa tadi nyaman di rumah sakit itu gitu. Jadi merasa dekat dengan semua karyawan atau staf dan tenaga kesehatan yang membantu pelayanan, mempermudah, mempercepat gitu ya. Tentunya mereka pasti akan kembali lagi gitu. Jadi kadang-kadang bahkan bukan hanya jarak, kita suka berasumsi suka berasumsi karena jaraknya dekat dari rumah pasti itu menjadi pilihan rumah sakit yang didatangi. Jadi agak jauh juga dikejar ya, Dok? Benar. Ya? Asal saya selalu berprinsip kalau kita bisa mempertahankan suatu mutu pelayanan, kita pasti dicari gitu oleh manapun gitu. Mungkin dari dokternya, dia yang pertama dia mencari dokter nih gitu. Pertama dia mencari dokter, dokternya ada di sana. Oke, saya coba deh ke rumah sakit itu. Pas nyampe di sana, ternyata mudah sekali nih mendaftarnya. Dari pertama saya datang, saya disambut dengan sangat baik. Saya diarahkan dengan sangat baik gitu. Saya nggak menunggu lama untuk bisa ketemu dokter itu. Dokter itu pun sebenarnya tidak luput dari suatu asuhan mutu pelayanan yang baik, Dok. Gitu, yang namanya suatu profesional, tenaga profesional, dokter pun kita berikan pendidikan, pelatihan terkait dengan keselamatan pasien, bagaimana sih, Dok, cara menggreeting yang baik, tentang cara kebersihan tangan, memastikan tidak ada infeksi yang malah tersebar, karena kan dokter ya banyak pasien ya, Dok ya, jadi kita memastikan itu tidak terjadi. Sampai dengan obat sudah tersedia juga waktunya tidak lama, menunggunya bisa cepat gitu, dan sampai mereka pulang terus di follow up lagi setelah selesainya. Itu bagaimana dengan pelayanan yang sudah diberikan, apakah nanti ada jadwal kontrol kembali, mau kita bantu daftarkan. Dari satu proses itu saja, Dok, dari orang yang baru pertama kali datang, kemungkinan mereka akan kembali juga besar, gitu. Itulah akhirnya nanti membentuk suatu rumah sakit yang ramai pasien tadi. Benar, dan saya juga percaya, saya pernah mendengar nih, saya koreksi ya Pak kalau saya salah ini tentang marketing. Suatu suatu metode marketing yang terbaik adalah mouth to mouth. Artinya dari mulut ke mulut gitu. Jadi kalau namanya saya udah, apalagi kumpul ibu-ibu nih, ibu-ibu kan banyak banget lagi jemput anak sekolah misalnya gitu. Saya kemarin berobat di sana, bagus sekali, bla bla bla. Pasti yang lainnya tuh akan penasaran dan ingin nyoba. Itu yang saya bilang tadi, membuktikan sendiri bener nggak sih perkataan dari temennya kayak gitu, Dok. Jadi ya itu suatu mungkin marketing pemasaran yang sangat kuat ya. Gitu. Di sisi advokasi tadi ya, Pak ya, memang itu udah tingkatan tertinggi itu. Tingkatan tertinggi dari ada kalau nggak salah 5 apa 6 tahap itu ya, Pak ya. Betul. Nah, ini advokasi ini udah paling terakhirnya di mana memang
pasien dengan sukarela, dengan semangat dan dia happy menginfokan atau memberikan testimoni ibaratnya gitu ya Pak. Bukan hanya mengajak tadi. Bukan hanya bahkan mengajak, sampai bahkan membela. membela. Jadi kadang-kadang kalau ada diomongin, ya kan, wah, di sana negatif tuh atau mahal. apa, Oh, enggak. dia merasa Dia merasa orang dia puas, jadi dia akan mengcounter atau Mengcounter. membantu si Benar. perusahaan ini atau Betul. rumah sakit ini bahwa enggak begitu. Enggak Betul. Itu Keren. luar biasa itu. Ya. Kalau sampai memiliki banyak Experience konsumen yang baik, experience baik ini dan akhirnya menjadi bolo, kalau bahasa Jawa bolonya ya Pak. Wah, Tapi itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Teman-teman- ininya teman-temannya ya. Jadi teman ya istilahnya, jadi sahabat. Bestie. Jadi Bestie. sahabat. Oh, Jadi bestie. bestie-nya rumah sakit. Nah, sekarang Keren ini istilahnya nih. Bestie. Bestie-nya rumah sakit. Oke. Pak Novi. Ya. Seberapa besar nih tim pemasaran Pak di suatu rumah sakit dalam memberikan informasi suatu layanan rumah sakit maupun dalam proses edukasi kesehatan di masyarakat maupun dalam komunitas perusahaan tertentu Pak. Ini perannya si tim marketing ini gimana Pak? Iya, makasih nih Dokter Ferry. Jadi tadi nyambung banget ya. Bahkan tadi Dokter Putri udah cerita, jangankan dekat, jauh saja dicari. Ya. Ini Primaya Hospital juga punya pengalaman. Banyak pasien-pasien kita justru dari Kalimantan. Waduh. Ya kan gitu. Jauh nih ya. Ya, dari Kalimantan. Kalau misalnya Walaupun ada Primaya di Kalimantan ya Pak ya. betul, Di Pangkal ya. Pinang ya. Jadi Kok di Pangkal Pinang? Palangkaraya. 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 Jadi kita sampai punya klien yang akhirnya dia bisa terbang ke Semarang. Wow, saking keren, percaya, keren, saking keren. trustnya. Kemudian ada lagi Sumatera. Sumatera. Ya, kayak Jambi, Palembang. Itu kan bukan sedikit rumah sakit Di sana juga ya. Tetapi sangat trust, sangat percaya untuk bisa dan mau datang. Nah, disitulah peran marketing. Bagaimana kita terus melakukan tadi poin nomor 1, memberikan edukasi kesehatan. Jadi kalau di marketing tahapannya begini dok. Targetnya adalah bagaimana orang yang tidak kenal dengan Primaya Hospital jadi kenal. Itu dulu yang pertama. Begitu sudah kenal, mereka dia mau datang, mempercayakan pelayanan kesehatannya dan keluarganya kepada kita. Setelah datang, dia mau datang lagi dok. Ada juga yang targetnya adalah gimana itu, yang penting datang dulu, gitu ya. Itu biasanya terjadi di industri barang gitu ya. Yang penting beli dulu. Setelah itu nggak dipikirin, mau dia nggak beli lagi nggak apa-apa, yang penting datang. Padahal penting beli ulang itu penting ya Pak. Repeat order dok. Repeat order. Jadi kita tadi berharap dia mau datang kembali, itu tahapan selanjutnya. Setelah dia mau datang, dia mau mengajak orang lain untuk bisa dan mau datang ke tempat kita. Setelah itu tadi, sampai pada tahapan advokasi, dia merasakan betul standar-standar pelayanan yang ada, tadi kecepatan, waktu tunggu. Oh kalau di sana keren banget. Kalau datang langsung dilayani. Kenapa? Karena ada booking appointment misalnya. Dia datang nggak menunggu lama. Itu experience itu. Obatnya sudah tersedia karena kita semua sudah menggunakan prescription, sehingga dokter pada saat dia meresepkan obatnya sudah ada dan tersedia. Begitupun juga hal-hal yang lain. Jadi peran marketing sangat penting dok. Tadi kita selalu memberikan edukasi kesehatan. Semakin orang banyak kenal, semakin orang banyak tahu, semakin orang banyak datang, dan semakin orang banyak percaya, dan semakin banyak orang mengadvokasi tentang pelayanan Primaya Hospital itu sendiri. Nah ini udah pada akhir acara nih Dokter Putri, Pak Novi. Kira-kira kalau dari Dokter Putri ada tips-tips atau ada final statement apa terkait dengan mutu pelayanan kesehatan agar rumah sakit di Indonesia ini akan terus semakin bangkit, bahkan menjadi barometer Asia paling tidak ya dok, karena memang kita juga di Indonesia sedang menggalakkan pariwisata yang dikaitkan juga dengan hospital atau rumah sakit. Apa yang final statement dari Dr. Putri terkait dengan mutu pelayanan kesehatan agar rumah sakit semakin mantap pelayanannya di mata semua customer dok, terutama Primaya Hospital, monggo dok. Iya. Sebenarnya terima kasih ya Dokter Ferry, kita udah diajak ke sini nih. Cepet banget ya. Cepet tuh. Berasa gitu. Gak berasa. Gak berasa.
Iya, ya saya sebenarnya happy sekali waktu diajak ke sini karena bisa sedikit sharing tentang mutu gitu. Memang sudah passionate dari awalnya bahwa suatu kualitas itu harus dicapai dan dipertahankan gitu. Jadi saya juga memiliki visi dan misi dari sisi mutu sendiri itu inginnya rumah sakit di Indonesia secara khususnya Primaya itu memberikan pelayanan yang berkualitas yang bisa menjaga tentunya keselamatan pasien, berfokus pada patient safety dan juga safety kepada staff-staffnya gitu. Dan kita ini sudah sangat dibantu dengan diturunkannya standar-standar kesehatan atau standar STARKES, standar akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga bisa dan dipermudah dengan banyak sekali referensi dari internasional maupun lokal, Dok. Gitu. Jadi harapan saya adalah rumah sakit di Indonesia ini stay atau ikutilah aturan-aturan itu. Ikutilah pedoman atau panduan yang memang sudah diberikan karena itu mempermudah. Sebenarnya itu tujuannya adalah mempermudah. Jadi guideline kita untuk semua rumah sakit Indonesia. Dan yang perlu diingat mungkin saya ingin menegaskan di sini yang namanya mutu itu suatu continuous journey. Gitu ya. Perjalanan yang terus-menerus ya. Terus gitu dan bisa diimprove, Dok. Bisa diimprove. Tidak ada yang namanya mutu itu selesai di satu titik. Gitu. Jadi kalau memang ada rumah sakit yang merasa kualitas pelayanan rumah sakit saya sudah baik, pasti selalu ada yang bisa ditingkatkan. Gitu. Jadi berinovasilah, terus meningkatkan lagi, set suatu standar atau benchmarking, bikin target yang jauh lebih tinggi gitu, sehingga ya tadi barometernya adalah kita bisa menjadi yang terbaik bukan hanya di Indonesia tapi bisa dikempit dengan yang di luar negeri. Gitu. Karena saya sangat percaya bukan dari suatu teknologi yang termutakhir atau yang gadget-gadget mahal, tapi dari suatu proses atau pelayanan yang memang berfokusnya ke pasien. Jadi kalau kita berfokusnya itu mempunyai tujuan yang sama dan kita memonitor, mengevaluasi apa yang semua sudah kita lakukan untuk lebih meningkatkan lagi, kita nggak akan kendor. Kualitas mutu pelayanan rumah sakit Indonesia nggak akan kendor. Dan itu langsung dirasakan oleh nanti pasien-pasien di Indonesia ini terutama ya, Dok. Tentu. Kan kalau bisa karena kita tadi pengennya juga dari sisi pariwisata juga bisa korelasi Makin di situ. bisa berkembang. Bisa mengajak juga pasien-pasien dari luar negeri juga ya, Dok. Iya, datang ke saya Indonesia. rasa akan mempermudah proses itu. devisa negara bertambah juga, benar, gitu. dan kita bisa lebih mudah menjual namanya, Dok. Kalau misalnya kenapa sih pasien lebih percaya kalau ini ke Singapura aja, let's say gitu ya sekarang gitu ya, atau ke negara lain gitu. Karena mereka sudah ada branding yang kuat bahwa mereka bisa memberikan suatu pelayanan kesehatan yang baik. Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Tentunya kita bisa. Kita mulai pelan-pelan. Dan yang mungkin jangan cepat merasa puas. Selalu ada yang jauh lebih baik lagi di atas kita. Jadi ada yang jauh lebih baik lagi di atas kita gitu. Jadi ya, dan harapannya adalah dengan maraknya akreditasi yang saat ini udah dibuka oleh Kementerian Kesehatan, diharapkan semua rumah sakit terstandarisasi ini menjadi suatu penilaian objektif, Dr. Ferry. Gitu. Jadi kita melakukan assessment sendiri, pengkajian di dalam rumah sakit sendiri. Kita merasa kita sudah baik dari penilaian itu sebelum diaudit. Tapi dengan datangnya lembaga-lembaga tadi yang memang mata-mata dari luar mempunyai penilaian yang jauh lebih netral gitu ya. Mereka memberikan penilaian lebih benar nggak sih kalian memang berkualitas baik gitu, memberikan pelayanan yang seharusnya gitu. Nah, jadi itu harus dilakukan oleh rumah sakit. Semua rumah sakit harus terakreditasi. Dan tapi bukan hanya SKS sistemnya, hanya kita baik hanya untuk mempersiapkan akreditasi, karena yang hasil akhir menjadi penilai terbaik itu pasien kualitas sendiri, adalah pasien. Yang Gitu. merasakan ya pasien. Yang merasakan pasien, Dok. Dan efeknya nanti ke rumah sakit ya dari pasien juga. Dari tentunya. pasien juga, benar sekali. Setuju. Nah, Pak Novi nih. Iya, sebelumnya saya juga ingin menambahkan Boleh, sedikit. Dok. Nggak Boleh, kalah Pak. tuh ya, Dr. Putri. Gimana ternyata mutu kita tuh kualitasnya terstandar ya. Jadi 2 dari rumah sakit Primaya Hospital Group itu telah terstandar akreditasi internasional. Jadi nggak cuma nasional, tapi internasional juga sudah Untuk dijalankan. pengakuan Ya, Pak? tentang Betul. keselamatan pasien dan kualitas ya tentu
Nah itu terstandar. Bahkan orang dari tadi luar negeri itu bisa mencari gitu ya. Siapa saja sih yang terstandar di Internasional Indonesia tadi gitu ya, ya. Pak? Nah, itu menumbuhkan rasa percaya tadi. Jadi selain lokal, kita juga menerapkan standar. Saya termasuk yang ikut serta mendukung program mutu ini dengan penerapan GCI sehari-hari. GCI. Betul. Jadi standarnya Betul. kita samakan ya dok ya. Betul. Untuk 15 rumah sakit. Iya, jadi walaupun tadi ya mungkin hanya beberapa rumah sakit yang terstandarisasi JCI gitu 2, tapi penerapan atau standar yang digunakan di JCI itu kita gunakan untuk ke 13 rumah sakit lainnya istilahnya, Dok. 15 dok tadi. Iya, jadi 2 kita yang terstandarisasi JCI gitu. Iya. Jadi 13-nya 13 yang lainnya memang pun tidak GCI, ya, itu pun betul. menerapkan standar JCI sehari-hari gitu. Jadi ya bukan berarti hanya 2 itu saja yang dengan standar internasional gitu. Jadi ya betul sekali. Pinginnya juga pasien-pasien yang datang ke yang 13 tadi rumah sakit yang memang bukan GCI tapi rasanya bisa rasa GCI juga gitu ya, Pak. Rasanya ke rumah sakit ke luar negeri. Iya, gitu. karena sudah berusaha menerapkan standar dari GCI tersebut. Betul. Selain Starkes atau standar yang dalam negerinya. Betul, ya. betul. Nah, dari Pak Novi sendiri kira-kira closing statement dari sisi pemasaran nih Pak untuk suatu rumah sakit, apalagi memang kalau kita lihat Kementerian Kesehatan juga Kementerian Pariwisata yang sedang menggenjot sisi pariwisatanya dikaitkan dengan sisi kesehatan. Closing statement apa yang pengen Pak Novi berikan nih ke sahabat Primutalks? Siap, sahabat Primutalk dan seluruh instansi pelayanan kesehatan lainnya ya. Kuncinya hanya satu, ya terangkum dalam service excellence. Jadi itu sudah mencakup pasien journey tadi, sejak pasien dia mau dan mulai datang sampai dia kembali, bahkan sudah kembali ke rumah ya, dengan beberapa hal ya di dalamnya. Yang pertama adalah tadi Dokter Putri udah sebut innovation gitu ya. Kalau di marketing adaptif, kita melakukan semua melihat kondisi yang ada, pergeseran zaman, edukasi sekarang sudah banyak yang online, semua sudah pegang gadget dan lain-lain. Jadi harus adaptif. Yang kedua, asuransi friendly atau penjaminan friendly. Jadi banyak sekarang orang yang sudah menggunakan penjaminan bagi dirinya, kesehatan dan keluarganya, sehingga harus friendly. Jadi mudah digunakan tadi, tidak menunggu lama, cepat, waktu pulang juga sudah tersedia. Jadi timeline itu terpenuhi. Yang ketiga adalah transparansi. Kalau kita sebut adalah kepastian biaya. Jadi harus jelas. Jadi biaya yang disampaikan itu harus sesuai. Nah, ketiga hal ini akan membuat semakin unggul. Dan yang terakhir sebagai penutup, pemenang dari service excellence atau pelayanan yang baik adalah time delivery. Jadi ketika pelayanan kesehatan dilakukan dengan cepat, maka dialah pemenangnya. Dan Premier Hospital dibantu oleh tim mutu, kita telah menerapkan itu semua, dan saat ini kita dipercaya oleh berbagai partner, berbagai masyarakat di Indonesia untuk terus mempercayakan kesehatannya kepada Premier Hospital. Wah, menarik sekali ini. Akhirnya ya, sahabat Primutalks, kita tiba di akhir acara. Pasti nanti pada saat sudah kita posting, tolong diberikan likes-nya, komentarnya. Kalau mau ada tanya jawab, diskusi di kolom komentar, silakan. Jangan lupa di-share dan juga subscribe channel kami Primutalks, supaya kita terus bisa memberikan edukasi-edukasi seputar pelayanan kesehatan yang bermutu. Sekali lagi, sampai jumpa kembali sahabat Primutalks. Salam Prima bermutu. Ya.